orang tepi tahu. Kami di Tanah Timur toleransi kuat. Gak ada yang kayak kalian ini. Ya. Bapak botak. Ayo benar dia serestinya. Ibu, dengar ya. Main-main ke Tanah Timur, biar lihat di sana kayak gimana. Di mana? Kau timur di mana? Hah? Saya Kupang. Kupang. Kupang di mana kau? Bapak ini. Oh di Soe. Keva. Oh, oke. Kau ternyata kau belum seberapa itu kita itu. Ingat di kampung saya ada bangun masjid itu ya. Gereja Kristen Protestan, Apa? Katolik. Ya, Ini ada masalahnya semuanya. apa kalau di kampung kau bangun masjid? Masalahnya Kami- apa? Ingat Di Ibu. sini pun ada katedral. Di sini pun ada katedral. Masalahnya apa? Tapi Ibu nggak pernah toleransi ya, nggak pernah. Gimana saya tidak pernah toleransi muncul anjing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Tuhan ada di mana-mana. Kau pikir Tuhan kami ada di WC? Aku ada di WC, Tuhan di WC. Saya bilang, di dalam Islam dengan Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhan kami itu roh. Bang Herbinson noise, Bang. Apa? Ada kayak suara apa? Saya tidak pernah mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Saya mengatakan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya umat Muslim, Islam, itu bukanlah roh. Karena roh itu adalah ciptaan. Roh diciptakan oleh Allah untuk diberikan kepada makhluknya agar makhluknya ini hidup. Makhluknya ini yang ada di mana-mana. Jadi nggak mungkin Tuhan itu adalah roh, terus Tuhan ngasih rohnya kepada manusia, terus manusia itu mau dikatakan Tuhan. Kau aja nggak bisa. Makanya saya bilang Kristen umat bingung, wajar. Penjelasan kau tadi ya, cobalah. Roh itu, Roh Kudus itu adalah mukjizat, penerjemah. Apapun. Kau mengatakan Bapa itu, roh Bapa cuma satu. Giliran roh Bapa sudah masuk ke dalam diri Yesus. Terus surga kosong. Ya tidaklah. Tapi cuma satu biji roh Bapa. Bahwa ada, kau bilang Tuhan ada di mana-mana. Kalau Tuhan tidak mati, saya terima. Makanya dikatakan sifat Tuhan maha hidup, tidak mungkin mati. Tapi kalau Tuhan ada di mana-mana, itu tidak benar. Tapi Tuhan itu maha tahu, menjangkau semuanya. Maha tahu, maha melihat. Maha melihat bukan berarti Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu tahu kau ada di mana, bukan berarti Tuhan ada di situ. Logika lah. Maha kuasa, maha melihat, maha taunya Tuhan, tidak harus Tuhan ada di situ. Ya karena dia menciptakan segala sesuatu. Sebelum kamu membuat sesuatu, Tuhan sudah tahu. Setelah kau membuat sesuatu, Tuhan lebih tahu. Tidak perlu. Tuhan tahu sebelum kau ke WC, Tuhan tahu ketika kau minum tua, perutmu hancur, kau mau muntah, Tuhan tahu kok.
minum moke, ketika kau minum tuak suling, ya, ketika kau minum tuak suling, sebelum kau beli, kau sudah ada niat mau beli tuak suling, Tuhan Maha tahu. Ketika kau minum itu, kau terberak-berak, mencret, Tuhan Maha tahu. Tapi bukan berarti Tuhan ada di WC ketika kau mencret. Botolmu minta ampun, kau bilang Tuhan ada di mana-mana, giliran kau mengeluarkan tai kuning, tuh kau pikir Tuhan di situ. Terbukalah akal kalian sedikit. Silakan Bang Herbinson, Nenggolan, Abang Nenggolan. Tapi Abang noise, kenapa bisa noise gitu ya? Buka mic-nya, Bang. Nah, karena ada pekerjaan, minta maaf saya tidak bisa, tolong diturunkan dulu Mbak, ya. Tolong ya Ibu, karena ini mau ngantar anak-anak sekolah apa les, jadi tolong dulu maaf ya. Ya, nggak apa-apa Bang, sehat-sehat ya. Ya oke Bu, turunkan Bu. Ya, Bang Nenggolan itu pernah saya diskusi sama beliau, orangnya enak. Gak usah ngangguk-ngangguk lah kau Bang Glory. Mau ngapain lagi? Nggak, tengok dulu. Takut dimarah sama bunda. Iya, muak kali aku. Dia jauh, nggak, kau jujurlah dulu Bang Glory ya. Terlepas dari tadi saya punya narasi tentang ini kan konsep ketuhanan di dalam Islam. Saya tidak akan pernah memaksa kalian untuk memahami. Tapi cukuplah kalian akan berpikir. Dia menjelaskannya tadi, itu kau paham sendiri apa enggak? Jujur aja lah kau. Iya, paham. Nah, terus itu bagaimana menurutmu? Yang mana? Yang pernyataan yang mana? Ya si boy tadi, yang si boy ku bilang. Yang bilang Tuhan di mana-mana. Bukan, yang dia bilang penerjemah, Roh Kudus itu adalah mukjizat. Ada tuh. Itu nggak ada. Dalilnya juga nggak ada. Kok penerjemah? Waalaikumsalam. Makanya saya bilang Kristen umat bingung. Ini maaf ya, ada segelintir Kristen yang memang mungkin tidak sependapat dengan Kristen yang lain. Ada yang seperti itu. Ada yang jujur. Saya kenapa bilang Kristen? Aturannya saya bikin oknum Kristen umat bingung. Ya, tapi Kristen umat bingung, saya pukul ratakan semua. Kenapa saya pukul ratakan? Begini, ketika Bang Glory dari Kristen mendengarkan penjabaran dari si boy, Bang Glory juga bingung. Betul? Saya nggak bingung, cuman ketawa. Iya, bingung dengan penjelasan dia, mau kemana-mana ini larinya. Bukan bingung dengan konsepnya. Bukan bingung dengan konsep di dalam ajaran kalian, tapi penjabaran. Ini kan sekarang penjabaran. Penjabaran dari Kristen masing-masing, oknumnya. Benar tidak? Nah, ketika Bang Glory mendengarkan bahwa Roh Kudus adalah mukjizat, terus dia masuk ke dalam diri Yesus, dia sebagai penerjemah Bapa, ya kan? Nah, Bang Glory aja sendiri di situ bingung. Ini mau kemana konsepnya ini? Betul tidak? Nah, ini maksud saya yang dibilang Kristen umat bingung, yang dimana kalian yang di dalam internet ini aja ketika menjabarkan itu masih bingung juga. Karena ada pemahaman masing-masing. Contoh si Salesius tadi. Pemahaman dia beda. Walaupun di dalam hukum Taurat kedua jangan membuat bagimu patung, bagi dia itu tidak masalah. Benar tidak? Karena dia punya pemikiran masing-masing. Tanyakan dulu ya, biar ada temanmu. Ya saudara Muslim, ayo di tap-tap layarnya, jangan lupa absen-absennya ya. Halo Haryanja, buka kameranya Bang. Haryanja. Halo Haryanja.
Titik sopa. Arianja. Arianja. Hadir Bu. Iya, agama apa itu? Agama Oten Bu. Kemana Bu? Iya. Kita bahas tema tuh mau bertanya. Tuhannya Muslim di Aras Bu. Di Aras. Apa tuh Aras, Bang? Saya nggak tahu, Bang. Ya kalian lah di Al-Quran dibilang di Aras. Apa tuh Aras? Apa itu Aras itu di Quran kan dibilang begitu. Iya, di mana, Bang, ada Aras? Makanya di mana Aras itu ada? Ngapain Kalau di saya situ? bilang Tuhannya Ngapain? Kristen ada di WC, Abang terima nggak? Ngapain di situ dia di Aras? Bukan. Abang bisa tunjukkan data nggak? Iya Ustadz yang bilang Tuhan kami di Aras. Kalau Ustadz ngapain bawa narasi Ustadz ke sini, Bang? Apa ya aku capek belajar apa Muslim Bu Nora. Ya, belajar Muslim ngapain Abang bertanya, Abang? Iya kan narasumbernya kan ibu. Gimana nih ibu ini? Ya udah, narasumber Kristen kan Abang. Kalau saya bilang Tuhan Abang Enggak ada lah, di- ini kan roomnya ibu. Berarti kan kita belajar Muslim lah. Iya, Aras itu apa? Saya nggak paham. Aras itu tempatnya Allah. Di mana tertulis tempatnya Allah adalah Aras? Ya dicari lah di Quranmu Bu Nora. Kalau saya bilang mamanya Bang Haryanja melonte, bagaimana? Abang terima? Itu udah memfitnah. Tempatmu di penjara Nora. Kalau Tempatmu kamu di bilang Tuhan penjara. saya ada di Aras, saya minta buktinya, berarti kamu tidak bisa tunjukkan, kau fitnah. Iya kan kau udah mengarah. Nah, itu udah penghina namanya lonte. Kita mengarang di mana Kau di udah diam lah Aras? kau, diam kau. Lah, nggak terima kau. Apa rupanya? Kau memfitnah Allah saya, bisa saya fitnah mama Kau kau. bilang pula lonte. Ngomong kau sembarangan kau monyet. Nggak boleh, lonte itu duluan masuk surga kata Yesus. Bang, Katamu itu. loh, Matius 21:31, sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita Udahlah. pelayan akan mendahului kamu. Quranmu yang ajarkan, jangan kau ajari Kristen sini. Oh, Yesus mengatakan perempuan lonte duluan masuk surga loh. Di mana bilang gitu? Matius 21:31, bacalah. Itu kau nggak ngerti itu kau Nora, nggak ngerti kau. Ya baca aja dulu, baru saya bilang nggak Kau ngerti. nggak kau imanin itu. Betul itu Nggak usah Bang, kau betul itu Bang. bacot. Betul itu Bang. Ayat itu tahu. betul. Itu bagi yang bertobat, biar tahu kalian yang bertobat. Oh, kalau memang perempuan bertobat katanya duluan lonte yang masuk surga, ya udah suruhlah mama abang. Ada kau yang nyuruh, kau yang nyuruh aku kau. Oh iya kan perempuan Kau yang lonte nyuruh. dulu kan abang. Kau pula yang nyuruh aku. Ya ikan katanya perempuan lonte dahulu masuk surga. Ya udah suruh belonte baru bertobat. Udah agamamu Bang. lah ajarkan Nora, agamamu. Kau Bang, banyak dosanya kau. Abang tadi datang langsung menyodorkan pernyataan itu, katanya coba abang tunjukkan dalilnya di mana supaya Kak Nora nggak Kau agama apa? Kau Islam kau? nggak perlu abang tahu lah. Ya udahlah aku turun lah kayak gitu kok. Ini room Islam ini, belajar Islam ini di sini. Kalau mau belajar Islam harus pakai data. Kau nggak terima kan? Saya baik loh. Kau ngomongin apa kau? Pakai data dong. Saya sudah bilang, silakan Kristen bertanya tentang Islam, tapi pakai data. Saya tunjukkan lonte duluan masuk surga ada. Kok kamu marah? Dia bilang di atas Aras. Udah nggak tahu Aras itu apa. Nanti saya buat Aras ya. Ya, saudara Muslim, di tap-tap layarnya jangan lupa. Dia bilang Aras tadi. Kenapa dia marah-marah ya? Glory, kenapa dia marah-marah karena bilang Aras? Karena dia bilang, Mama kau melonte ya? Kau Nora bla bla bla. Harusnya dia bilang, mana buktinya Nora? Gak ada, berarti nanti kau fitnah. Nah, sekarang saya tanya, mana bukti? Kan nggak terima kau. Jadi sama saya itu, ya setidaknya pakai apalah.
Mungkin kalau dia kan Protestan kan dia tadi Kak Nora. Jadi kalau Protestan itu kan orang tua itu Tuhan yang kelihatan. Jadi malah itu yang apa? Oh, Iya. maaf Bu ya, saya salah pencet. Oke, nggak apa-apa bang. Saya Saya ke dalam, ke dalam, ke dalam. Saya naikkan dulu. Jadi kayak gitu Kak Nora. Kalau di orang Batak itu kan kayak gitu. Kalau apalagi orang HKBP kan bilang orang tua itu Tuhan yang kelihatan. Jadi kalau Kak Nora bilang mama mau melontek kayak gitu, dia langsung sakit hati tuh, makanya marah. Lucu kan? Baranuri, halo Baranuri. Baranuri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Velose ya, Velose. Halo, mau tanya Kak, itu masih ingat gak waktu Islam ada tuh Kristen. Agustan? Islam Kristen. Saya Protestan. Ya, buka kameranya bang. Ya silakan Lagi bang. ini lagi nyetir nggak bisa Apa on bang? cam. Nggak apa-apa bang. Kalau room saya Karena- mau sambil karena kan berak, ini- nggak apa-apa. Iya. Tadi ada yang Nah buka itu bang. Agustan Masalahnya, waktu Glory, login mualaf kan. buka kameranya bang. Astagfirullah. Ini ke telinganya kemana ya? Yohanes, halo Yohanes. Islam Kristen Yohanes. Buka kameranya dulu Bang Velose, nggak apa-apa saya. Islam Kristen Yohanes. Islam pasti. Buka kameranya Bang. Silakan. Di sini kalian ketika buka kamera mau bertanya mau apa silakan. Saya tidak masalah. Tapi buka kameranya. Bang Glory ini Kristen, buka kamera kok. Semua yang naik room saya tadi buka kamera, kecuali memang Anda malu ada sumbing. Ya. Kita tahu ya kan, kalau dia memang sumbing pasti omongannya, halo, mana? Nggak bilang, bunga bilang, kalau kamu sumbing, nggak masalah. Kamu dereng mana, kamu dereng kayak ini nggak masalah. Enggak, saya sudah apa? Saya sudah undang buka kamera. Dia mau bawa Agustan. Kau bawa orang lain gitu loh. Kenapa mesti kau bawa orang lain? Saya tidak pernah membawa orang lain. Saya tidak peduli dengan orang lain itu. Intinya, kalau manusia mati ya matilah. Yang herannya kalau ada Tuhan yang mati. Agustan, almarhum Agustan, almarhum Yahya Waloni. Kalian bawa-bawa orang sudah meninggal. Tapi giliran Tuhan yang mati itu kalian nggak bawa gitu loh, nggak heran. Terus kalian bilang kemanusiaannya Nora. Nah berarti kalian akui manusia itu pasti mati. Tapi dia bangkit lagi Nora. Nah bangkit jadi Tuhan jadi-jadian dong. Ini lagi. Ini banyak Kristen yang minta naik. Oh lagi. Dia di mana lagi kok? Ada yang di sini dia. Kau lagi kan? Nah, dia lagi kan? Welcome to Mobile Legend. Cocok komen itu. Udah skin berapa kau dek? Saya masuk di sini lagi. Udah skin berapa kau dek? Udah top up skin kau harga berapa juta dek? Bu, Bapak pendeta. Bapak pendeta. Hah? Woi, pendeta kau botak begini masa pendeta. Hei, Ibu. Ibu dengar. Dengar ya. Ibu, Bapak dengar. Kami di Tanah Timur mayoritas Katolik ya, tapi kami toleransi terlalu kuat ya. Kalian main-main ke Tanah Timur biar lihat.
Bodoh. Saya bunuh kau kopi timur. Blokir gak jadi orang tepi tau. Kami di Tanah Timur toleransi kuat. Gak ada yang kayak kalian ini. Ya. Bapak botak. Hai una urgensia rostinya. Ibu, dengar ya. Main-main ke Tanah Timur, biar lihat di sana kayak gimana. Di mana? Kau timur di mana? Hah? Saya Kupang. Kupang. Kupang di mana kau? Bapak ini. Oh di Kowe. Keva. Oh, oke. Kau ternyata kau. Belum seberapa itu kita itu. Ingat di kampung saya ada bangun masjid itu ya. Gereja Kristen Protestan, Katolik. Ya, ada semuanya. Kalau di kampung kau bangun masjid. Masalahnya Kami- apa? Ingat Di ibu. sini pun ada katedral. Di sini pun ada katedral. Masalahnya apa? Tapi ibu nggak pernah toleransi ya, nggak pernah. Gimana saya tidak pernah toleransi muncul anjing? Gayam itu. Tai kau pun. Kau aja mudung pelator kau. Botak kau ini pendeta. Hah? Hah? Gayam itu. Kau masih kencingmu belum lurus aja gaya kayak gitu kau. Bapak ini botak Turun kau. Merokok pula kau turun saya. Jangan terlalu banyak makan anjing ya. Kayak begitu kau jadinya. Assalamualaikum. Nah, Islam abang, waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau disampaikan? Tidak, itu tadi lihat timur tadi itu. Kalau di atas begini, suara itu kan harus lembut. Bukan membentak-bentak orang. Kan bukan begitu caranya. Kalau kita lagi nge-live begini kan kita cari solusi. Bukan membentak-bentak. Gimana dia tadi sudah turun itu? Dia naik main bentak-bentak saja, tidak boleh sebenarnya itu. Kita mau timur, mau mana, kita kan semua satu. Kalau bapak yang di atas ini orang mana? Orang Medan, Pak. Orang Medan. Oh, orang Medan. Kalau ibu? Sama-sama saya bang. Ya kita kan semua sama tuh. Cuman caranya kalau gabung sama orang itu kan yang sopan. Bakul. Halo. Halo. Ya agama apa bu? Ya. Ya agama apa? Agama Kristen Protestan. Ya silakan buka kameranya bu. Waduh, nggak bisa pula dia. Halo, Pung Fikri. Halo, assalamualaikum. Ya Islam. Islam pun Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Enggak, pas kebetulan aku pengen lihat saja dan pengen mendengarkan begitu. Iya. Iya. Makasih ya bang ya. Iya. Emang Kristen dengan Islam tuh diharuskan cekcok gitu tak? Gimana cekcok? Iya, kayak barusan saling mencekcok, terus saling tidak menghargai atau gimana, tidak saling toleransi gitu tuh. Biasanya kalau di tiap agama itu kan pasti kan diajari bagaimana cara menghargai agama lain, bagaimana cara menghargai agama gimana gitu kan. Emang di Islam nggak pernah diajari agama anu tah? Onkem kak. Dari tadi kan Nggak bisa on-cam, soalnya kameranya error. Gitu. Jangan menjadikan gini orang.
kadang saya banyak dengar tuh Islam tuh saling menjelekkan agama Kristen. Kadang katanya Protestan itu menyesatkan. Emang Protestan tuh pernah menyesatkan agama Islam tah? Pernah mengajari maksiat tah, ini tah, itu tah gitu tuh? Pernah? Itu bukan agamanya ya kak, itu bukan agamanya, itu orangnya ya kak ya. Ya. Agama Ya berarti itu- orangnya tuh tidak punya hati, berarti. Iya, itu orang. Aslinya kan itu umat Islam, umat ini, umat itu, aslinya kan saling menghargai, saling toleransi, terus jangan menghina gitu kan. Kayak sepakat sama saya dengan Kak Nora ini, Kak Nora Muslim, saya Kristen dari tadi baik. Kadang saya dengar tuh saling cekcok, kadang inilah, itulah, anulah gitu. Nah, di sini nggak ada. Artinya gampang greget gitu. Kalau bisa ketemu langsung adu domba gitu tuh. Nggak ada di sini. Nak kapan tuh nak kemarin? Kalau mau ketemu suruh Edis pulang. 1 lawan 1. Suruh Edis pulang 1 lawan 1. Berani nggak Edis? Boleh. Ya kau suruh lah Edis pulang dulu. Juga anak kemarin gitu. Edis pulang dulu. Ketika dia mengatakan Nabi kami raja seks sedunia. Ayo suruh pulang. Suruh pulang. Suruh pulang dulu Edis. Suruh dia pertanggungjawabkan narasi dia ketika menghujat Islam. Suruh pulang. Kau kan Kristen kan? Bisa kau suruh pulang Edis? Pulang lah. Pun kau. Suruh pulang lah. Emang di agama Islam tuh emang suka suka menghina agama lain gitu tuh. Telinga kau, Bang Greg. Telinga kau tuh budak apa enggak sih? Enggak. Terus saya dengar juga di Islam tuh ketika Edis ada yang ahli maksiat tah, ada yang asli begini tah, ada yang begitu tah, terus ada diam dulu. Hanya kau saja mau didengar durung saya. Gitu. Betina, hanya kau saja mau didengar durung saya. Suruh pulang Edis, pertanggungjawabkan narasi dia ketika mengatakan Nabi saya raja seks sedunia. Ketika mengatakan Nabi saya raja emang kau dari tadi emang bapak kepala kau tuh emang. Kepalamu tuh raja seks. Kau kok. Emangnya umat muslim ini, emangnya Islam. Kutu kipret. Itu yang sudah kena tangkap 2 orang tuh yang Kristen. Mengatakan apa? Allah Akbar, bar. Kayak begitu ajaran kalian. Loh, ajaran kalian apa? Maksiat, mencuri. Maksiat mencuri tai kau. Mengambil suami orang. Suruh mama kau tuh melonte. Mama kau melonte, perempuan lonte. Bukan mulut lo itu yang kayak nonok lo itu. Tuh kan, baru keluar kan. Makanya saya bilang, kasihilah musuhmu. Harusnya kau doakan saya. Ketika saya bilang suruh mama kau melonte, kau nya doakan saya. Nora, saya doakan kau. Pokoknya begitu, ya. Karena di ajaran Kristen, doakanlah musuhmu. Doakan mereka, kasihilah musuhmu. Harusnya kau doakan saya gitu. Seperti di ajaran kalian. Hei, Puki mak kau lah. Yang kau pancing saya di sini. Kau tahu saya lagi main game sebenarnya. Waktu dengarkan kau. Saya naikkan orang, kalau mendengarkan ocehan, saya lebih bagus main game dulu. Setelah saya selesai main game, baru saya hajar kau. Baru, tunggu dulu, abang pulang. Begitu saya main game dulu. Nah, begini, kenapa saya omongkan langsung suruh mama kau melonte duluan? Saya ada dalil di situ. Karena begini, kalau Al-Quran mengatakan perempuan lonte didahulukan Allah masuk kerajaan surga, ya kan, dengan bertobat, pasti banyak perempuan-perempuan muslimah yang melonte. Pasti banyak. Gitu loh. Jangan kalian mengatakan kau salah menafsirkan Bible itu. Bukan salah. Kita membaca secara letter-nya. Silakan kau memutar-mutarkan artinya. Saya nggak peduli. Tapi tertulis, perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Kok perempuan pelacur duluan masuk surga? Oh, mereka bertobat, Nora. Ya sudah. Kalau perempuan pelacur duluan masuk surga, walaupun dia dengan bertobat, ya udah melacur. Kalau kau bilang, Nora, kau nggak ngerti arti ayatnya, ya udah,
Silakan kau menjabarkan sesuka hatimu, tapi yang saya baca seperti itu. Saya nggak suka narasi dia. Kenapa ya umat muslim itu ya? Kenapa ya orang Islam itu? Kenapa orang Islam? Kenapa ya agama Islam? Dia bawa agama Islam orang Islam. Tapi kalau kau bilangkan saya, kenapa ya kau Nora membahas? Kenapa ya kau Nora? Saya terima, pribadi saya kau omongkan. Jangan kau libatkan orang Islam. Tidak semua orang Islam seperti itu. Kau menarasikan orang Islam itu picik di otak kau. Mengajarkan mencuri. Di mana mengajarkan mencuri, anjang? Anjang ang. Kau kalau mama kau menjual pantai di sini tidak perlu kau ngomongkan sama saya. Kau bawa-bawa narasi agama Islam. Kau bawa-bawa narasi orang Islam. Kau hantam ke saya saja. Karena kau masuk room saya. Kau bilang, kenapa kau Nora ya? Apakah ada dia ajaran di agama kau Nora? Enak. Ini kau bawa umat muslim. Kau pikir semua umat muslim kayak saya? Umat muslim tidak ada yang seperti saya juga. Saya sadarnya itu. Tapi jangan kau libatkan umat muslim. Kau libatkan saya saja. Ngomong kau sama saya. Kau ngomong, kau naik di room saya Nora Aritonang. Kau bahas saya. Jangan kau bahas yang lain. Saya bawa keimanan Islam. Tapi kalau kau mau menilai umat muslim hanya karena lihat dari saya, kau lemparkan ke saya. Jangan kelemparkan umat muslim. Saya tidak terima di situ. Karena ajaran Islam tidak ada yang sama seperti saya muncungnya. Kau pula yang mau apakan sama saya, kau. Saya sudah bilang bawa Edis pulang. Iya, oke. Kayak bisa aja kau bawa Edis pulang. Antiak. Tolo-tolo kok. Nggak kali aku dari tadi. Gak ada ini, memang gak ada berakhlak semua. Lu heran aku lihat orang Kristen ini. Baunya di bawah saya. Dia tidak terima sama narasimu, Bang Kelek. Kau yang diserangnya. Jangan Kristen. Tidak semua Kristen juga kayak begitu akhlaknya. Tidak semua Muslim seperti saya. Yang disamakan. Umat Muslim tidak ada semua yang sama seperti saya. Silakan serang saya. Kau Nora, kau begini-begini kau Nora, kau begini-begini kau Nora. Nah, seperti yang kayak tadi itulah. Tapi saya tidak suka ketika dia membawa gereja, membawa masjid. Jangan kayak gitu, di sini pun ada gerejanya. Halo Karya, kalau Kristen silakan buka kamera. Saya sambil main game loh tadi mendengarnya itu. Ini sambil main game saya. Main game saya bervideo call saya sama laki. Nah, Karya silakan buka kameranya kakak. Saya pula yang mau diapakan dia. Apa nggak naik hitam saya di situ? Kenapa kakak marah-marah? Coba. Saya nggak marah kakak. Dia begini ya, kakak naik ke room saya. Kalau tidak suka dengan saya punya tema ataupun statement saya yang diserang. Jangan bawa-bawa umat muslim. Saya tidak suka bawa-bawa umat muslim. Umat muslim itu sudah mencakup semuanya. Tidak semua umat muslim sama seperti saya. Betul. Tidak semua umat Kristen itu sama seperti Bang Glory. Itu maksud saya. Saya saja dibawa-bawa. Kau Nora ajaran, kau dari mana ajaran kau begini-begini. Ini enak. Umat Islam itu mengajarkan mencuri. Kalau saya tanya di mana datanya Islam memperbolehkan mencuri? Kan udah fitnah. Gak pernah. Kan udah fitnah, kurang ajar itu. Semua agama mengajarkan yang baik, gak pernah yang buruk, gak ada yang jahat. Agama selalu mengajarkan mana yang terbaik. Cuman kita ajanya manusia ini yang salah arah, salah jalan, salah ngucap. Sambil main Ajaran semua agama itu mengajarkan yang terbaik, gak ada yang jahat loh. Mungkin ya silakan. Salah letak. Dari agama apa? Cuman orangnya aja yang salah letak. Tapi ajarannya sebenarnya baik loh. Kakak agama apa? Aku Kristen. Protestan, Katolik? Kita Kristen.
Protestan. Oh, sama dengan Bang Glory. Orang yang berbuat jahat, kalau ada yang berbuat jahat, orang yang berbuat zina, orang yang mencuri, selalu ada pertobatan. Itu dalam agama kami, kakak. Kalau bertobat, jangan diulang lagi, ya kita masuk surga. Jadi kalau kita bertobat sebentar, ya kita ulang lagi, bukan masuk surga, tapi kita masuk neraka. Samanya agama Muslim, Kristen, kalau ajarannya. Cuman posisinya aja sekarang kita manusia ini yang salah letak. Karena kita di manusia ini kita duniawi, mengikuti hawa nafsu, keinginan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Makanya kita terus masuk dalam dosa. Yang sebenarnya agama Kristen Muslim itu sama ajarannya. Selalu ada peneguran, selalu ada ajaran yang baik. Kita yang salah, bukan agamanya yang salah. Kita yang salah sebagai manusia yang salah. Jadi kita jangan bawa-bawa agama di atas. Kita jangan bawa-bawa ajaran agama Muslim, ajaran agama Kristen. Enggak boleh. Karena dalam ajaran agama kita selalu ada yang terbaik. Semua terbaik. Karena agama itu, ajaran itu, mereka itu berupaya bagaimana kita itu bisa meninggalkan yang jahat itu menuju ke yang baik. Gitu loh. Sama kakak, Karya saya mau bertanya. Kalau ajaran agama, ini kita buat ke poin Kristen ya. Ajaran agama itu baik. Saya bertanya, ketika manusia berbuat dosa, itu dengan cara apa dia minta ampun kepada Tuhannya? Kita berdoa, kita sadar kita itu sudah berbuat dosa. Kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan kita, bertobat, dan kita berjanji kita tidak akan melakukan itu lagi. Ya, berarti bertobat ya. Ya, bertobat. Dan dalam agama Kristen ada artinya penghapusan dosa. Ya. Itu namanya apa? Minum anggur. Oh, minum anggur. Ya, ya nih mabuk lah kita ini. Anggur itu sejenis dari darah Kristus. Karena dalam agama Kristen ada katanya ini adalah darah dan ini adalah dagingku. Jadi makan roti dan begini loh. Anggur. Kenapa mesti ke anggur? Kenapa nggak sirup marjan yang rasa koko pandan? Kan, coba kalau gini, sebentar ya. Ini kan untuk penebusan dosa, menghapus dosa, minum anggur. Nah sekarang anak-anak yang sudah balik itu berada yang umur 10, 11 tahun. Nah itu minum anggur juga? Enggak, itu yang harus kakak ketahui. Aturannya kalau anggur diganti dengan sirup marjan, rasa koko pandan warna merah, kan semuanya bisa minum loh kak. Gini caranya ya, gini jalurnya. Orang bisa minum anggur yang sudah disidikkan, yang sudah dikukuhkan. Tiga itu umur dari 17 tahun ke atas. Dia tahu dosanya, dia tahu apa yang dia lakukan. Tidak sembarang orang minum anggur. Tidak sembarang. Anggur itu cuma tetesan tempat kecil. Nah, bagi orang yang tahu akan dosanya, dia minum itu dan dia berjanji tidak akan melakukan lagi. Selembar roti itu ganti dari tubuh Kristus. Nah, yang meminum itu umur dari 17 tahun ke atas, yang sudah dikukuhkan dan sudah dibaptis dalam Kristus. Maksudnya dia itu sudah lewat dari semua aturan-aturan agama. Dia tahu apa yang baik dan ada apa yang tidak. Dia disidikan, dikukuhkan dalam Kristus. Saya tanya dulu Karya nggak usah panjang.
adakah Yesus waktu malam perjamuan itu dia minum anggur? Itu adalah sebagai pengingat kami dalam. Tidak, saya tanya, waktu malam perjamuan, malam terakhir Yesus dan murid-muridnya, itu dia minum anggur. Itu setelah selesai. Jawabnya Itu ya, benar, betul. Tawar dulu, Yesus minum anggur dengan murid-muridnya. Itu sebelum dia itu ditangkap dan disalibkan. Saya bertanya, waktu Yesus makan malam perjamuan dengan murid-muridnya, dia minum anggur atau tidak? Tuhan Yesus memberikan minuman. Minum anggur atau tidak, kakak? Minum anggur. Tidak, ada enggak? Ada? Ada tertulis di mana perjamuan mereka minum anggur? Ada tertulis dalam kitab Injil Markus. Ya, silakan baca. Injil Matius. Ya, silakan baca. Buka Alkitabnya Kak, buka Alkitabnya Kak. Di mana tertulis inilah darahku. Nah, itu adalah anggur. Mana? Silakan. Bapak misal Gagli, cari sedikit dalam Alkitab. Rasanya aku nggak bawa Alkitab. Bapak Glory ini, dia tidak pernah menemukan waktu perjamuan Yesus terakhir, ya, itu minum anggur. Nggak ada. Barakallah, Om Hadi. Nggak ada. Perlu kakak ketahui. Sebentar, Kak Ria. Anda mengatakan anggur itu adalah simbol, yang dimana itu adalah darah Yesus. Nah, di mana Yesus mengajarkan minum anggur? Tuhan itu mengajarkan setelah dia Mana kakak? Di mana? Kata kamu ada di Matius, Markus. Tunjukkan datanya. Saya baca, saya buka di sini. Saya sambil main game ini. Injil dari Markus sampai selesai. Ayat 1 sampai selesai. Baca. Wah, enak kali lu. Enak kali. Dibaca kalau kakak baca. Kalau kakak baca dari Injil Markus. Karya yang mengatakan bahwa kalian menghapus dosa itu simbolnya dengan meminum anggur. Di mana ajaran Yesus seperti itu? Harusnya Anda yang tunjukkan dong. Kalau kakak mau cari di Injil Markus dari ayat 1 pasal 1 Inilah saya bilang Kristen ya. Kristen membuat narasi tapi nggak bertanggung jawab dengan data. Iya, Karya. Bertanggung jawab. Iya, begini Bapak Karya. Kakak jangan coba model ngomong, Udah, kakak tunjukkan datanya di mana, Yohanes, di Lukas atau Matius berapa, ayat berapa. Oh itu ya. Ya, jadi harus jelas kakak tunjukkannya. Jadi sebenarnya sih kalau ingin menjadi berkat itu datanya harus lengkap supaya kita bukan. Sebenarnya sih boleh aja aku ini secara mendetail. Aku cuma lurusin aja. Kalau saudara memang ingin tahu, baca dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai selesai. Kalau Anda membaca itu, Anda baru tahu isi Injil Alkitab kami. Nah, kita orang Kristen, udah kalau bilang baca Injil Markus, baca itu kita nggak mau mencontohkannya, jangan kita merintahkan karena kakak bawa datanya, kakak sebenarnya itu sering kami nyatakan kalau kami itu lagi. Tunggu dulu Pak. Sebentar. Ini Kak Nora beda. Jadi sebentar dulu Pak. Sebentar dulu. Aku mau bicara. Sebentar dulu. Dalam Kristen kami acara untuk minum anggur itu kami dibuat itu ada 4 kali dalam 1 tahun, 5 kali setahun. Nah, setiap kali minum anggur selalu dibilang ini adalah darahku dan ini adalah dagingku. Setiap orang yang mengingat itu maka dosa jadi dihapuskan. Itu cara kami dalam agama Kristen. Nah, kalaupun seandainya Anda kurang puas, Anda cari aja. Kan aku sudah katakan sama Bapak, cari dari Injil Markus dari pasal 1 sampai selesai baca. Anda akan tahu apa isi dari Injil Alkitab. Gak perlu aku cari secara mendetail. Gak perlu.
Kakak gereja. Kakak gereja apa? Katolik. Dia selalu mengatakan selembar roti. Nanti dulu, nanti Ini kakak. adalah dagingku. Gereja apa? Kakak Dan gereja satu apa? lagi, Kakak ini gereja- adalah darahku. Gereja apa dulu? Seandainya Anda mengingat dosamu, minum ini, dosamu terhapuskan dalam Kristus. Dan jangan ulang lagi. Seandainya kamu 100 kali minum anggur dan roti, kalau kamu mengulang perbuatanmu, nggak akan terhapus dosamu, nggak akan kamu masuk neraka. Doktrin itu, doktrin. Hah? Doktrin. Lontri? Nah, doktrin. Tahu kakak doktrin? Nggak tahu aku lontri. Doktrin. Tanya dulu pendetamu, apa itu? Itu sudah terdoktrin. Apa Dodri? Doktrin. Kak Nora. Apa ini Nora? Apa Oh yang ngurus, para pengurusnya. Dia ngomong nggak bawa data, terus dia sih mengklomper di room saya. Mereka yang ngurus Bang Glory, ya. Kau Bang Glory, kau selaku pendeta, tunjukkan data sama saya. Apakah memang ada perjamuan terakhir, malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya itu menggunakan anggur? Itu aja. Kalau ada, tunjukkan datanya. Ini pendeta. Kamu jemaat, tanyakan sama pendeta, ada nggak? Tawa dia kan? Sebenarnya pendeta itu lebih jenius loh daripada jemaat. Dia bisa mengatakan secara mendetail. Dari tadi Anda menyatakan itu. Sekarang kakak mau dari itu bilang tadi, kakak ini sedang memberkati orang dengan cara membawa firman perjamuan kudus sekali setahun. Sudah, kita nanya, saya tahu itu ada. Cuman karena kakak bicara di roomnya Kak Nora, kakak harus mempertanggungjawabkan apa yang kakak omongin. Nah, makanya saya minta bukalah datanya supaya kita bisa lanjut ngomong. Bukankah sudah saya katakan kepada Bapak, cari dalam Markus dari pasal 1 sampai selesai. Apa Bapak kurang puas? Bapak kurang yakin? Seandainya Bapak yang lebih tahu dari aku, dan Bapak yang lebih tahu menjelaskan daripada aku secara mendetail. Bukan aku, karena aku cuma jemaat. Hah? Ini siapa? Kau gereja mana? Saya bilang sama Bapak, cari dalam Injil Markus, cari dalam Injil Yohanes, cari dalam Injil Matius. Semua itu data-data Tuhan Yesus sudah ada di situ. Tidak perlu saya ajarkan secara mendetail, karena Bapak yang lebih tahu dari saya. Kamu Protestan apa? Karena saya sudah mengatakan sama Bapak, aku agama Kristen apapun nggak perlu Bapak ketahui. Yang saya katakan sama Bapak, Bapak cari dari Injil Markus dari pasal 1 ayat 1 sampai selesai Bapak baca. Kalau Bapak baca, Bapak pasti tahu apa artinya itu perjamuan kudus. Apa artinya? Kamu nggak tahu di mana datanya. Di ayatnya di berapa, pasal berapa. Kamu nggak tahu kan? Sebenarnya Bapak yang lebih tahu. Kan saya sudah mengatakan sama Bapak yang lebih tahu. Kalau Bapak cari dari Injil Markus secara mendetail, Bapak sudah tahu dan sudah baca apa artinya itu perjamuan kudus. Tak perlu saya ajarkan lagi Bapak. Kamu menyodorkan itu, sementara kamu nggak kasih datanya di mana. Oh ya? Bapak tidak tahu. Bapak tidak tahu atau Bapak ini memang Kristen bohong-bohongnya. Ini kok pula Bapak pendeta ini nggak tahu juga. Oke, bilang begini. Saya tidak tahu. Sekarang tunjukkan. Oke, saya tidak tahu, tunjukkan. Tunjukkan. Saya tidak tahu. Kan saya sudah mengatakan. Cari dari Injil Markus. Yang saya tahu cari dalam Injil Markus. Cari dari Injil Markus. Saya suruh kuliah. Kalau kalian kurang puas, cari dari Injil Markus.
Cara seperti ini, Saya suruh Bapak cari dari Injil Markus. Saya suruh Bapak Injil dari Markus. Di saat dibandingkan sama Kak Nora. Tunggu dulu Pak Pendeta. Tunggu dulu. Kamu Kristen, tunggu. Tunggu dulu. Enggak. Aku bicara dulu. Sorry, enggak bisa. Kamu itu dibandingkan Kak Nora itu lebih top firman Tuhan. Justru dia ini, iya betul memang. Aku akui. Kamu orang Kristen tak bisa memberi ayatnya, memberi datanya. Malu orang Kristen. Kalau begitu dari mana? Dari mana Pak? Dari mana? Bapak aja pendeta kurang tahu, apalagi aku. Mau kok kasih tahu siapa semua? Malu Anda jadi orang Kristen, malu. Dari mana? Dari mana caranya? Coba. Enggak tahu datanya di mana. Bapak tahu umur berapa Tuhan Yesus itu air dijadikannya anggur? Tahun berapa? Hah? Umur berapa Pak? Umur berapa? Bapak aja kurang tahu, kan pendeta kurang tahu. Umur berapa Tuhan Yesus itu menjadikan air menjadi anggur? Umur berapa? Bapak tidak tahu kan? Berarti Bapak ini bukan pendeta loh. Cuma ngomong aja Bapak ini, nggak tahu dia silsilah Tuhan Yesus. Jangan. Oke. Di ayat mana? Oke. Tanggal berapa Yesus lahir? Tanya aja Papa Mister Girl. Dia nggak tahu. Kamu aja. Bodoh. Tanggal berapa Yesus lahir? Bodoh. Tahu. Terus kenapa kau menjat orang? Kurang tahu. Jadi dengar ya Bu Ria ya. Tolong dulu Anda diam dulu sebentar. Dengarkan saya baik-baik Bu Ria ya. Tidak tahu, kalau tidak bisa menjawab bukan berarti tidak tahu. Tidak tahu bukan berarti dia bodoh. Artinya apa? Tidak tahu karena dia memang di situ tidak ada tercatat, makanya tidak tahu. Kalau Anda maksa, di mana murid Yesus itu minum anggur, dia tidak bisa kasih tunjuk datanya karena memang tidak ada tertulis secara. Loh, kalau memang menurut kau ada, kau tunjukkan. Bukannya sudah saya katakan cari di Injil Markus. Kamu aja bukan ada bocah. Cari dari Injil Markus pasal 1 sampai selesai baca. Kalau kamu baca Itu kamu bukan pasti berarti tahu. menunjukkan data Yesus minum anggur. Kapan Tuhan Yesus lahir? Kapan Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur? Dan kapan Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa darah ini adalah Tahu yang kapan? Bapak tahu kapan? Pupa. Saya tantang 100 pendeta kau. Kau dari gereja mana? HKBP, HKI, GKPI, GKPB, apa? GPIB, GBI. Dari mana gereja kau? Dari tadi saya diamkan kau ngocor aja baca dari mulai Markus pasal 1. Sedangkan Markus pasal 1 tidak ada cerita tentang Yesus dilahirkan. Ayo buktikan. Hanya Matius, Lukas, Yohanes yang menceritakan Yesus dilahirkan. Markus saja tidak menceritakan Yesus dilahirkan. Kenapa Markus nggak ceritakan? Hanya Lukas yang menceritakan Yesus disunat. Kenapa Matius, Markus dengan Yohanes tidak menceritakan Yesus disunat? Hanya Matius yang menceritakan tentang ada kebangkitan orang-orang kudus. Markus, Lukas, Yohanes kenapa tidak menceritakan? Saya lebih paham daripada kau. Tanya sama si Glory, ada nggak Markus menceritakan tentang kelahiran Yesus? Nggak ada. Kenapa nggak diceritakan? Pertanyaan kan? Kenapa hanya Lukas 2 yang menceritakan Yesus disunat? Matius menceritakan nggak Yesus disunat? Markus ceritakan nggak? Yohanes ceritakan nggak? Nggak ada. Cari. Buktikan sama saya kalau ada yang diceritakan Lukas diceritakan Yesus disunat. Cari, cuma satu data yang menceritakan Yesus disunat. Itu pun datanya dari Lukas. Sementara Lukas bukan murid Yesus. Kau mau ngajarkan Bible sama saya kau. Sini kau masuk kunjilin kau. Makanya saya minta data. Di mana murid Yesus dengan Yesus meminum anggur, merubah air menjadi anggur waktu pesta perkawinan di Mina, itu saya tahu. Tapi merubah air jadi anggur. Siapa yang menceritakan? Yohanes. Yohanes menceritakan Yesus merubah air menjadi anggur. Bongok kali kau. Kau pula mengajari saya di sini kau. Habis kau kan, kelar kau sama saya. Makanya ditanya sama Bang Glory, di mana datanya? Ya baca dari Markus pasal 1. Bapak kau pun
bisa saya baca mulai dari rambut sampai ujung kaki. Pojong kau, dari tadi baik-baik aku bertanya sama kau. Kau pula di sini bilang baca, baca, baca. Mau naik lagi kau? Makanya, sama saya nggak usah bertele-tele. Saya tidak perlu manusia bertele-tele. Saya minta data saja. Kau bilang menghapus dosa dengan minum anggur. Siapa yang mengajarkan dengan menghapus dosa minum anggur? Yesus mengajarkan pertobatan. Bukan minum anggur menghapus dosa. Bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Kau bilang minum anggur tanda penghapusan dosa. Gigi kau, nanti ku hitung kau jumlah gigi kau berapa. Coba kau buka mulutmu, biar ku hitung dulu jumlah gigi kau. Kurang lengkap 32. Biar ku tambah pakai gigi babi di sini nih. Babi kau loh. Minum anggur, menghapus dosa. Makanya kau bilang, enggak. Kami ada ya, menghapus dosa itu, ya kami dengan melakukan minum anggur. Ini sudah menunjukkan ajaran apa? Ini maaf Bang Glory ya. Kita sekarang di sini yang namanya buka-bukaan jelas. Kalau Bang Glory mau bertanya Islam silakan, saya terima. Mau Bang Glory bilang apa benar Nabi kamu tuh pedofil? Saya akan buktikan Nabi kami pedofil atau tidak. Halo Jargon, agama apa? Islam Kristen. Kristen buka kamera, Islam silakan turun. Kristen. Ya buka kameranya Bang. Atau jangan-jangan abang soulmate-nya si Buria tadi. Dia tunjukkan data. Di mana Yesus minum anggur? Cuma saya mau tanya, kalau kamu Bang, buka kameranya kalau mau tanya abang. Inilah saya bilang Kristen ya kan. ayat Ini perjamuan apa soal kudus? kali? Tahu nggak ayat perjamuan kudus? Saya tidak tanya perjamuan kudus. Yesus minum anggur Perjamuan atau kudus di tidak? situ Yesus membagikan anggur dan roti untuk muridnya. Di mana bagikan anggur? Ah, berarti kau nggak paham Alkitab, nggak hafal Alkitab. Iya, coba mana? Ya mana? Perjamuan kudus. Ya, di mana dia bagikan anggur? Berarti kamu nggak hafal Alkitab, kamu Kan nggak tahu. lucu. Di mana dibagikan anggur? Ya tunjukkan datanya. Kamu bicara soal sunat Markus. Sekarang saya tanya, Nabi kamu disunat di ayat berapa? Coba jawab, bisa nggak? Bodohnya minta ampun. Nggak bisa jawab. Mungkin Bang, mungkin Bang. Kan? Nggak bisa jawab. Nabi kamu di Quran pasal Jangan berapa sok. disunat? Ayat berapa? Coba jawab. Bisa nggak? Kau punya ini enggak? Dari tadi dibilang ongken kalau mau ngomong. Telinganya kebanyakan masuk teh babi. Babi jawab dulu. Bisa nggak dijawab? Syaratnya kalau naik ke sini ayatnya. Jadi nggak usah. Imani imanmu kalau kamu pernah. Enggak, besok sekolah. Enggak boleh. Enggak boleh. Kok kujadikan apalah dulu, capek aku. Moderator apa sementara? Bukan aja, yang mana yang mau dinaikkan? Tanya sebentar, saya lagi apa? Ada apa sedikit kerjaan. Aku moderator ya?
Iya, naikkan aja. Nanti siapa? Setelah turun baru nanti dihapus. Aku baru kali ini jadi moderator Kak Nur. Dah, diangkat aja. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.